Oke, assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu Nurul? Alhamdulillah sehat kembali. Oke, untuk hari ini kita pasca observasi ya, mengulas kembali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul kemarin pas observasi mengajar. Yang ini saya tanyakan, Bu Nurul, gimana kemarin pendapatnya Bu Nurul setelah menyajikan pembelajaran atau setelah praktik pembelajaran kemarin? Ya, pendapat saya merasa sangat puas ya. Senang juga karena praktek yang saya ajarkan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Sudah puas ya? Iya. Selanjutnya selama proses pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Iya, sudah sesuai dengan yang diajarkan. Coba bisakah Ibu menceritakan sedikit hal-hal yang berasa memuaskan apa aja itu dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin pas observasi? Bisa. Saya kan mengajar di kemarin praktek karena langsung mengajar kelas 1 dan kelas 2. Jadi saya mengambil murid kelas 2. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dan mengikuti praktek dengan benar dan sangat baik. Tapi masih ada beberapa yang ini sih yang agak kurang fokus karena mungkin kan capek karena kelas 2 kan nggak bisa kita terlalu forsir tenaganya gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih kalau misalnya prakteknya yang kurang sedikit memuaskan yaitu karena mereka cepat kelelahannya. Oke, tadi sudah diceritakan ada kelebihan dan kekurangan mobilnya. Terus bagaimana perkiraan Bu Nurul, sudah berapa persen tercapai pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang ada? Berapa persen ya kira-kira? Kalau kita kan sekarang ini sudah menggunakan Kumar ya. Nah jadinya harus lebih diinikan lagi. Kita kan harus bisa mana yang di dalam kelas dan di praktek. Mungkin kalau misalnya di luar itu sudah sekitar 80 ya kali ya, karena mereka senang kalau mereka belajar di luar daripada materi di dalam kelas. Kalau kelas 2 sih ya kalau olahraga itu sih. Karena ini kemarin kita di luar. Iya. Jadi lebih senang gitu daripada iya senang, mereka lebih antusias kalau misalnya di luar lapangan. Jadi ketercapaian tujuan pembelajaran itu lebih enak di lapangan daripada di kelas. Iya. Karena dia sudah semingguan di dalam kelas, jadi dia tuh kayak bosen mungkin kan. Karena kemarin kan anak saya itu kan umurnya ini gitu. Iya. Kemarin itu pas dia pembelajaran di kelas agak kecewa dia. Iya bener, karena kan emang kalau anak-anak itu senangnya memang belajarnya di luar, senang sekali kalau belajar di luar. Makanya itu kalau misalnya di dalam kelas mereka agak sedikit kecewa, ya belajar lagi kita di dalam kelas. Karena saya kemarin tuh pas pulang loh, dia agak kecewa. Kenapa? Kamu saya bilang tadi nggak mau lari gitu. Iya. Oh dia sakit loh. Iya. Dia sakit cuma dia pengen. Dia senang emang. Oke, selanjutnya berikutnya. Iya. Kira-kira ada nggak yang menjadi kesulitan ini di di siswanya, bukan gurunya? Iya. Kesulitan siswanya gimana? Kira-kira? Kalau di setiap mengajar itu ya pasti ada ya kesulitannya ya. Ada yang siswa ini kurang konsentrasi mungkin karena ya itu saya bilang tadi ada yang capek, terus tuh juga ada yang kurang melakukan prakteknya tuh kurang benar kayak gitu. Jadi kan kita harus mengajarinya lagi lebih ini. Enggak semua kan mereka bisa melakukan gerakannya. Jadi ada beberapa kesulitan di siswa, ada yang kelelahan, ada yang mungkin ada yang tak fokus, fokus ya. Oke, itu kan dari siswanya. Kemudian ada nggak kesulitan bagi guru sendiri pada saat pembelajaran kemarin? Ada beberapa sih ya, masih belum. Ada yang belum bisa mengikuti pelajaran itu ya karena mereka tidak turun. Nah, kalau misalnya mereka tidak turun, otomatis mereka kan harus mau ulang lagi pelajarannya ke teman-temannya yang lainnya kayak gitu.
Itu aja sih kalau misalnya kesulitannya, kita harus mempraktekkan lagi yang materi awal. Tapi sebenarnya sih kita harus emang itu ya diulang-ulang terus pelajaran itu supaya mereka itu paham kayak gitu. Misalnya gerakan apa, ini gerakan lokomotor itu apa, gimana kayak gitu. Jadi kesulitan bagi Bu Nina itu karena banyak tidak turun, Iya. tapi kedepannya mengulang kembali yang sudah saya turun semua enak sudah Iya, langsung benar. gitu ya. Kan kita tidak bisa memaksakan kalau misalnya anak lagi sakit kan turun sekolah kan tidak bisa. Terus dengan kesulitan yang ada nggak cara itu atau alternatif itu yang dilakukan untuk mengatasi kesulitannya itu? Ya mungkin selalu ini ya melakukan perbaikan-perbaikan lagi saat mengajar olahraga di lapangan. Kalau gitu coba kita sama-sama identifikasi hal yang telah mantap dan hal yang perlu peningkatan. Saya lihat tadi ada beberapa kesulitan tadi. Yang pertama yang sudah dijelaskan tadi dengan murid yang sudah capek, terus tidak masuk. Ya, Terus untuk media sendiri, media pembelajaran sendiri sudah mengakomodir semua murid tidak? Kayak mereka pakai kon ya? pakai Ya, kon. itu gimana sih? Kenapa atau gimana sih? Senang mereka malah minta aku besok kita belajar kayak gini lagi ya. Kayak gitu. Oh, itu di SD3 ya? Iya SD. Oke. Terus ke depannya apa yang ibu lakukan untuk pertemuan? Untuk kedepannya sih mungkin kalau misalnya kita praktek ya mungkin lebih ditingkatkan lagi supaya mereka tuh biar bersemangat dalam melakukan kegiatan olahraga di lapangan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait observasi kemarin. Terus ada beberapa ini untuk Ibu Ningrum. Yang pertama kan untuk pengembangan diri Ibu Ningrum ya. Kira-kira ke depannya tuh aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Kalau aktivitas pengembangan di sini ada 3 ya. Ada 3, yaitu yang pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua ada pencapaian model dan metode pembelajaran yang berkreatif. Artinya mau harus berkreatif kalau misalnya anak mau senang belajar di lapangan itu gimana. Terus itu yang ketiga penerapan budaya yang positif. Dari ketiga itu tujuan apa yang mau dicapai untuk pengembangan? Nah, tujuannya di sini kita bisa menerapkan pembelajaran dengan konten, proses, dan produk yang kita ajukan. Terus guru juga kita bisa mencari strategi model dan metode pembelajaran dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Nah, terus itu terciptanya kenyamanan saat melakukan pelajaran itu. Itu kan tadi tujuannya. Untuk mengukur tujuan itu ukuran keberhasilan bagaimana ya? Kalau misalnya saya itu belajarnya terpenuhi, terus tidak merasa dikucilkan sama teman-temannya. Misalnya kan nggak bisa nih melakukan, kamu nggak bisa lakukan kayak gitu, terus jual kayak gitu. Kalau saya sih menyarankan yang kayak gitu tuh kasih aja semangat temannya, jangan diteriakin gitu kan, dia merasa dikucilkan sama temannya biasanya kayak gitu. Terus itu saat proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan anak-anak bisa memahami dan mudah dipahami oleh mereka. Terus itu dapat memilih bagaimana cara belajar yang mereka sukai dan terciptanya sikap positif yang tadi itu tidak boleh mengolok-olok temannya kalau misalnya lagi lakukan praktek kalau nggak bisa kayak gitu. Oke, kira-kira dengan semua itu kayak pengembangan tujuan dan hasil tersebut, dukungan apa yang dibutuhkan dari sekolah untuk mewujudkan itu? Kalau misalnya dukungan ya pasti ya, yang pertama ya dari kepala sekolah pastinya, terus itu dari guru kelasnya, terus kita sendiri guru mata pelajaran, dan terutama juga dari siswanya yang mendukung kita buat belajar. Siswa dan masuk ya? Kalau siswa udah masuk kita ngajarnya bagaimana ya, tidak bisa dong. Siapa yang mau diajari? Gak mungkin kan guru yang di sekolah yang diajari. Kira-kira kedepannya tuh butuh berapa lama ya untuk mengembangkan diri?
Kalau itu butuh waktu mungkin berapa bulan? Biasanya sih ke bulan September ke Oktober itu iya, setelah sekitar 2 bulan. Terima kasih Jenny-nya sudah member saya untuk pas observasi, dan juga saya berterima kasih sudah membantu saya untuk observasi ya. Semoga apa yang ibu rencanakan ke depan itu berjalan lancar dan bisa berhasil, siswa juga senang dan juga dapat pengalaman baru. Itu saja Bu Nurul, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.